Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan dhanna di bagian ketiga, at-ta'liq. Batal amalan secara lafaz, tidak secara kedudukan. Karena adanya penghalang. Yang mana penghalang ini mengharuskan setelahnya itu sodrul kalam. Dia berada di awal kalimat. Iya, dia berada di awal kalimat. Kembali menjadi mubtada khobar. Dan ini terletak di beberapa perkara, di antaranya kalau setelahnya ada lamul ibtida. Kemudian yang kedua, kalau setelahnya ada ma nafiyah. Yang berikutnya, qala Al-Hattab rahimahullahu ta'ala wala an-nafiyah. Demikian pula kalau setelahnya ada la nafiyah. Jadi kalau setelahnya ada la nafiyah, maka batal amalan secara lafaz, tidak secara kedudukan. Inilah bedanya dhanna dengan inna. Dan saudari-saudarinya, kalau inna itu penghalangnya cuma ma. Kalau ini penghalangnya banyak. Lamul ibtida penghalang. Ma nafiyah penghalang. Sekarang lagi la nafiyah juga penghalang. Nah contoh, alimtu la zaidun qaimun wala amr. Diulang la-nya ya. Masuk pada ma'rifah. Kan kalau masuk pada ma'rifah batal amalan dan harus diulang la-nya. Ini kan la nafilul jins yang masuk, la nafiyah. Bukan la nafi hijaziyah. Karena kalau la nafi hijaziyah beramal di syair. Ini la nafilil jins yang batal amalannya. Makanya berulang la-nya. Alimtu la zaidun qaimun wala amrun. Lihat catatan 604. Alimtu adalah batal amalannya secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. La adalah la nafi dan zaidun adalah mubtada karena batal amalannya. La nafi. Zaidun adalah mubtada sementara qaimun sebagai khobar, dan jumlah la zaidun qaimun adalah berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya alimtu. Jadi dua maf'ulnya sekarang berupa jumlah. Paham kan? Masalah enggak begini? Kalau dua maf'ulnya berupa jumlah, apakah ismiyah atau fi'liyah? Bermasalah atau tidak? Tidak ada masalahnya kan? Karena khobar juga bisa enggak berupa jumlah? Khobar bisa berupa jumlah? Bisa. Jadi khobar misalnya antum bilang begini, Zaidun yabaki. Zaidun yabaki. Antum i'rab yabaki fi'il mudhari marfu. Iya kan? Tanda rofanya dhamma muqaddara. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke Zaid. Tapi yabaki jumlah. Jumlah apa itu? Fi'liyah berada dalam kedudukan? Paham maksudnya? Jumlah fi'liyah berada dalam kedudukan rofa sebagai khobarnya Zaid. Kan begitu antum i'rab. Cuman kita belum singkat i'rabnya jumlah itu di buku sebelumnya. Karena kita tunggu-tunggu pembahasan buku keempat. Paham kan? Di sana nanti di awal bab langsung dibahas jumlah punya kedudukan, jumlah tidak punya kedudukan. Di situ dirinci. Jadi kita masih tahan ya penjelasannya itu di buku keempat. Antum paham ini? Yang jelas kan boleh jumlah itu punya kedudukan yang nanti kita akan bahas. Kedudukannya bisa rofa, bisa nasab, bahkan bisa jer. Kedudukannya jumlah itu bisa berkedudukan rofa, bisa berkedudukan nasab, bisa berkedudukan apa? Jer. Seperti ini. Donantu butuh dua maf'ul. Dan ada penghalang. Ada la nafi, ada lamul ibtida, ada ma nafi. Dipahamkan? Maka kalau kita i'rab satu-satu kata itu sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat itu, kemudian kita i'rab nanti secara keseluruhan dari jumlah itu berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya siapa? Dhanna. Sebagai dua maf'ulnya dhanna. Kemudian berikutnya lagi penghalangnya wa hamzatul istifham. Di antara penghalang dhanna dan teman-temannya dari beramal sehingga dimasukkan dalam bab ta'liq, batal secara lafaz tapi tidak secara
kedudukan adalah hamzatul istifham. Kalau setelah donna dan teman-temannya ada hamzah istifham. Ada hamzah istifham, khusus hamzah dulu. Nah, contoh, alimtu azaidun qaimun am amrun. Lihat itu. Apa penghalang alimtu beramal? Hah? Hamzah istifham. Itu A itu. A itu. Lihat di bawah. Keterangan 606. Alimtu adalah batal amalannya secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. Ia beramal pada kedudukan setelahnya. Dan Zaidun adalah mubtada sementara qaimun sebagai khobar. Dan jumlah azaidun qaimun adalah berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya alimtu. Sama semua keterangannya. Ya, jumlahnya yang berkedudukan. Jumlahnya yang berkedudukan. Terakhir, termasuk penghalang yang disebutkan oleh penulis, termasuk penghalang yang disebutkan oleh penulis, wa kaunu ahadil maf'ulain istifham. Keberadaan salah satu dari dua maf'ul itu adalah isim istifham. Jadi sebenarnya tidak ada manafi, tidak ada lamul ibtida, tidak ada lanafi, tidak ada innafi. Oh tadi ada ini ya, kita luput ya. Innafi ya tadi, in di atas ya. Alimtu in zaidun qaimun. Itu juga sama. Alimtu in zaidun qaimun. Yang terakhir ini keberadaan salah satu dari maf'ulnya itu adalah isim istifham. Dipahami kan? Jadi tidak ada lamul ibtida, tidak ada manafi, tidak ada lanafi, tidak ada innafi. Tidak ada hamzah istifham. 5 itu tidak ada. Tapi yang ada adalah ada isim istifham. Dari maf'ulnya itu adalah isim istifham. Dipahami ini? Dari salah satu dari dua maf'ulnya itu adalah apa? Isim istifham. Jadi tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Lihat dulu contohnya. Alimtu ayyuhum abuk. Alimtu ayyuhum abuk. Iya. Kalau kita melihat, ini alimtu langsung masuk ke ayyu. Paham kan? Langsung masuk ke ayyu. Tidak ada lamul ibtida. Tidak ada lanafi, manafi, innafi. Tidak ada hamzah istifham, huruf. Tidak ada 5 itu. Tapi kenapa? Apa sebabnya ini? Apa yang menghalanginya? Kata mereka, karena salah satu maf'ulnya adalah isim istifham. Yang mana itu? Ayyu. Ayyu itu isim istifham. Itulah penghalangnya. Ayyu itu adalah isim istifham. Jadi kalau dia isim istifham, maka termasuk penghalang amalannya donna secara lafaz, tidak secara kedudukan. Jadi kalau kita i'rab satu-satu, ayyu mubtada, kita lihat di bawah dulu. Catatan 607. Alimtu adalah batal amalan secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. Iya. Kemudian setelahnya, hamzah adalah hamzah istifham. Itu salah itu ya. Masya Allah, kenapa loncat ke situ? Itu sebenarnya untuk yang di atas tadi, yang ada hamzahnya. Tidak ada catatan untuk hamzah tadi? Dah? Yang di atas tadi, catatan ke berapa? 606. Seharusnya ke atas itu. Hamzah adalah hamzah istifham. Yang di atas tadi. Paham kan? Masuk ke sini, Masya Allah. Iya. Seharusnya hamzah adalah hamzah istifham. Hapus yang di 607 ya. Itu ke atas. Itu ke atas. Yang 606 dia. Yang ada itu. Iya. Seharusnya sini adalah alimtu adalah batal amalan secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. Dan ayyuhum langsung situ. Jelas kan? Iya. Hamzah istifhamnya ke 106. Hamzah istifhamnya 106. Iya.
Dan ayyuhum adalah mubtada. Lihat, ayyuhum adalah mubtada, sementara abuk sebagai khobar. Dan jumlah ayyuhum abuk adalah berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya siapa? Alimtu. Nah, ini yang bisa dikatakan ini paling rumit ya. Yang 6 ini, yang terakhir. Kenapa? Karena tadi itu penghalangnya orang lain. Penghalangnya siapa? Orang lain kan? Iya kan? Lamul ibtida, orang lain. Lanafi, orang lain. Manafi, orang lain. Innafi, orang lain. Nah, hamzah istifham, orang lain. 5 itu semuanya orang lain. Ini penghalangnya apa? Maf'ulnya itu sendiri. Jadi seharusnya ini adalah alimtu ayyahum abuk. Anda paham seharusnya ini? Alimtu ayyahum abuk. Jelas seharusnya. Jelas seharusnya itu dibaca mansub. Ayyahum abuk. Abuk dikasih mansub juga. Karena maf'ul tsani. Ayyahum abaka. Seharusnya dibaca begitu. Tapi karena dia isim istifham, itu menghalangi amalannya Donna dan teman-temannya. Sehingga tidak jadi dibaca nasab. Paham penghalangnya sekarang? Jadi isim istifham itu sendiri termasuk penghalang dari beramal. Walaupun dia adalah maf'ulnya Donna. Maf'ulnya Donna bisa. Dipahami kan? Seharusnya bisa ini. Alimtu ayyahum abak. Seharusnya bisa. Tapi isim istifham memiliki kaidah khusus. Yaitu dia penghalang Donna. Dan teman-temannya beramal secara lafaz. Dan tidak secara kedudukan. Paham ini? Ini yang paling rumit, yang 6. Dipahamkan? Yang ke-6 inilah yang paling rumit. Dari sisi mana? Dari sisi tidak ada penghalang. Yang nampak seperti tadi yang 5. Yang 5. Ini adalah penghalangnya adalah maf'ulnya itu sendiri. Penghalangnya adalah maf'ulnya itu sendiri. Itu penghalangnya. Jelas pembahasan kita ini? Selesai. Demikian pula yang ditanyakan kemarin. Ini kan 6 yang belum sebutkan. Ditanyakan, mana kemarin teman itu? Pulang mi dong. Pulang mi. Iya, yang penghalang kemarin. Annahum mulaku rabbihim. Penghalangnya anna. Iya kan? Jadi anna kan lebih berhak beramal daripada yang sebelumnya. Ya, penghalangnya adalah anna. Yang ditanyakan kemarin. Jadi anna bersama apa yang setelahnya itu berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya siapa? Yang di ayat apa kemarin yang dia baca? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Anna temannya inna. Hum isimnya anna, mulaku khobarnya anna marfu dengan waw. Dengan alamat waw kan dia jamak mudzakkar salim dan dia mudhaf, hilang nunnya. Rabbihim mudhafun ilaihim mudhafun ilaih. Mana maf'ulnya yadunnun? Paham pertanyaannya? Yaitu anna bersama setelahnya annahum mulaku rabbihim. Itu adalah dua maf'ulnya siapa? Yadunnun. Kenapa bisa? Apa yang menghalanginya? Anna beramal pada jumlah setelahnya itu. Jelas pembahasan ini? Ini sebagian yang dikatakan oleh penulis. Iya. Masuk manafi, inna filamul ibtida. Paham kan? Iya lanahi. Masuk hamzah istifham. Dan kalau dia isim istifham. Demikian pula kalau sudah masuk amil yang lain. Itu menghalangi dona dari beramal secara lafaz tapi tidak secara mahal kedudukan. Sekarang berikutnya, apa hukum ta'liq? Kan kalau i'mal boleh. Paham kan? Ilgo boleh, tidak wajib. Kalau ta'liq
Kata beliau, "Fatta'liqu wajibun." Masya Allah. Ta'liq itu wajib. Ta'liq itu wajib. Idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqati. Jika didapati sesuatu dari mu'alliqat ini, dari mu'alliqat tadi, hal-hal yang menggantungnya. Nah, yang menggantung donna adalah lamul ibtida, manafi, lanafi, innafi, hamzah istifham, isim istifham. Paham kan? Jadi kalau didapati yang menta'liq, hal-hal yang bisa menggantung statusnya donna dan teman-temannya, maka hukumnya wajib dita'liq. Jadi artinya apa? Tidak ada pilihan lain kecuali tidak beramal secara lafaz. Jadi kalau kita baca tidak beramal secara lafaz. Tapi kalau kita i'rab baru tersingkap bahwa ternyata dia beramal secara apa? Secara apa? Kedudukan. Dipahami ini? Untuk membahas lebih jauh tentang i'rab kedudukan, nanti kita akan lebih pertajam lagi di pembahasan buku setelahnya, Qawaidul I'rab. Kitab Qawaid al-I'rab. Insyaallah. Iya, sampai di sini. Antum bisa paham ini? Atau yang kurang dipahami? Zakaria? Antum? Wajib tidak beramal. Jadi kalau ada mu'alliqat itulah tadi. Lamul ibtida, lanahi, lanafi, manafi, innafi, hamzah istifham, isim istifham. Paham kan? Jadi kalau ada mu'alliqat, kalau ada hal yang menggantung statusnya donna, wajib tidak beramal secara lafaz. Paham kan? Secara lafaz. Artinya ini seperti di inna ini. Ini seperti inna yang kemasukan siapa? Ma. Wajib tidak beramal kecuali laita. Kan begitu kemarin. Kecuali siapa? Laita. Cuman ini lebih banyak. Kalau di inna cuman ma. Kalau ini banyak yang menggantung statusnya. Tetap, kita tidak berbicara arti tak? Sekarang ini kita tidak berbicara arti. Arti kan sudah lewat. Terjemahannya ada dua, kan begitu? Kita sekarang ini berbicara amalan. Kalau berbicara arti, tetap arti kemarin. Misalnya tadi antum katakan, alim tu la zaidun qaimun wala amr. Saya yakin tidak ada Zaid yang berdiri, tidak ada pula Amr. Paham? Masalah arti tetap. Ini hanya amalan yang dibicarakan. Arti sudah lewat. Paham tak? Ada lagi? Dari catatan ini yang bisa kupahami itu berarti misalnya kalau sedangkan jumlah la zaidun qaimun maf'ul 1, baru la zaidun qaimun maf'ul 2 juga. Kan yang kita contohkan tadi kan jumlah itu bahkan bisa jadi di mahali berupa jumlah filia, tapi itu untuk satu kedudukan, misalkan sini satu jumlah dia menunjukkan dua maf'ul. Ya, satu kedudukan juga namanya. Jadi menduduki kedudukan dua maf'ul. Artinya jumlah itu adalah mansub. Karena dua maf'ul itu apa kedudukan dua maf'ul? Kan mansub. Paham tak? Sudah ini aman ini? Selesai. Setelah itu beliau pernyataan lebih jauh. Wala yadkhulu ta'liqu walal ilga'u. Tidak masuk ta'liq, tidak pula ilga. Setelah kita bahas 3 hukum. Pokoknya donna dan teman-temannya 3 hukum. Ada i'mal, ilga, ta'liq. Setelah itu, siapa yang masuk dari 2 jenis fi'il donna dan teman-temannya itu? Kata beliau, wala yadkhulu ta'liqu. Tidak masuk ta'liq. Walal ilga'u. Tidak pula masuk ilga. Fi syai'in, pada sesuatu apapun. Min af'alit tasyir. Dari af'al tasyir. Jadi kan kita sangka. Semua donna dan teman-temannya itu. Semua terbagi 3. Bisa di'imal, bisa diilga,
bisa ditaklik. Kan begitu yang kita pahami dari kemarin. Paham? Ternyata ta'lik dan ilgo tidak masuk di af'alut tasyir. Berarti tidak ada ta'lik pada af'alut tasyir. Siapa af'alut tasyir tadi? Ja'ala, ittakhadha, radda, sayyara, wahaba. Ini tidak bisa ta'lik. Artinya tidak pernah antum dapatkan. Makanya contohnya selalu alim tuh. Tidak ada itu. Ja'altu azaid. Tidak masuk, tidak masuk. Ja'altu la zaid. Sayyartu lat. Tidak. Jadi tidak masuk ilgo. Tidak masuk ta'lik pada af'alut tasyir. Berarti bisa kita simpulkan. Kalau ada af'alut tasyir. Pasti beramal. Pasti i'mal. Kan 3 toh? 3 kan? Jadi ada 3 hukum ini untuk fi'il. Jadi asalnya itu ada af'alul qulub. Ya, ada af'alul qulub itu kan pertama, af'alul qulub. Yang kedua dari temannya dona ini ada namanya af'al ya, at-tasyir. Dua temannya dona secara beramal. 2 ini sebenarnya bisa 3. Dah? I'mal, ya, ilgo, sama apa? Ta'lik, kan begitu? Paham kan? Ini juga bisa i'mal, ya, ilgo, ini bisa juga apa? Ya, ta'lik. Kan seharusnya ini semua itu. Jadi bisa. Ternyata yang namanya af'alu tasyir itu tidak masuk yang namanya ilgo, tidak masuk yang namanya ta'lik. Berarti sisa ini dia. Paham dah? Jadi kalau antum dapat af'alu tasyir, pasti imal. Paham sekarang? Nah, ini kesimpulan bagus dari penulis. Iya, supaya nanti kalau kita baca kitab, oh namanya af'alu tasyir tidak pernah digantung statusnya. Selalu beramal, bahkan tidak pernah ilgo, tidak pernah tidak beramal. Jelas? Berarti nanti dia walaupun berada di tengah beramal, berada di akhir beramal, kan tidak ada ilgo. Kan kemarin Dona dan teman-temannya pernyataan umum, kalau dia berada di tengah atau berada di akhir, maka tidak beramal. Ternyata af'al tasyir tidak pernah ilgo, tidak pernah ta'lik. Paham pernyataannya ini? Paham ini atau belum? Sudah? Sudah paham itu? Lanjut. Kalau sudah paham. Yang belum paham? Kasih tahu memang. Karena ini antum tahu. Tidak lewat lagi sama antum kecuali tahun depan. Kalau kembali. Kan akan lewat lagi hanya di Qatur Nada. Buku keempat tidak ada. Tidak lewat. Karena dia tidak membahas amil. Cuma membahas i'rab. Tidak ada bab 1, tidak ada bab 2. Tidak ada bab 3, tidak ada. Dipahamkan? Bab i'rab saja. Jadi kita akan dapat tahun depan. Kalau kembali. Kalau tidak kembali, ya dapatlah di orang lain. Di tempat lain. Kan begitu kan? Jadi kalau tidak paham, tanya memang. Tetap beramal. Kalau masuk. Nah memang dia tidak masuk. Tapi siapa tadi yang katakan? Kita dapat ja'ala tidak beramal, pasti artinya menyangka atau meyakini. Karena ada juga tafsir yang ja'ala. Sama ja'al itu kan af'alul qulub juga. Iya, begitu memang. Tanda? Sudah? Melanjut. Terus. Wala fi qalbi jamid. Masya Allah. Jadi kan af'alul qulub berarti kan bisa 3. Bisa beramal, bisa ilgo. Iya, bisa ta'lik. Bisa ta'lik, kan begitu? Ternyata dari af'alul qulub itu kan terbagi 2 sebenarnya. Ada yang jamid tidak punya tasrif. Dah? Jamid artinya tidak punya tasrif, tidak bisa ditasrif. Datang memang hanya begitu lafadznya. Dan ada yang mutasarrif. Nah,
Af'alul qulub yang jamid juga tidak berlaku ilgo, tidak berlaku ta'liq. Sekarang beliau kasih tahu siapa itu dari af'alul qulub yang jamid. Kata beliau, wahwatnan, dan dia ternyata yang jamid ada dua, hab wa ta'allam. Jadi dari af'alul qulub semuanya beramal kecuali dia dua kata, yaitu yang jamid. Siapa yang jamid? Ada hab dan ta'allam. Berarti antum bisa disimpulkan dari sekarang, semuanya bisa i'mal, ilgo, ta'liq kecuali hab dan ta'allam. Hab dan ta'allam ikut af'alut tasyir. Dia hanya apa? I'mal. Anda paham sekarang? Jadi tidak masuk ilgo dan ta'liq pada yang jamid, yang tidak punya tasrif. Yang tidak punya tasrif dari af'alul qulub siapa? Itu hab dan ta'allam yang bermakna i'lam. Dipahami ini ucapan penulis? Jelas kan? Kenapa lihat dikatakan jamid itu hab dan ta'allam? Fa innahuma mulazimani sigotal amr. Sesungguhnya keduanya selalu dalam bentuk amar. Hab, amar. Ya, ta'allam, amar. Tidak ada madi, tidak ada mudhari. Hab tidak ada madi. Ta'allam tidak ada madi, tidak ada mudhari. Inilah pertanyaan kemarin. Dah? Jangan sampai antum kira hab dari wahaba. Bukan, wahaba orang lain. Ini hab orang lain. Dipaham? Kalau wahaba bermakna menjadikan. Kalau hab bermakna yakinilah. Paham beda arti? Ini selalu dalam bentuk fi'il amar. Tidak pernah ada madi dan mudhari. Tidak ada madi dan tidak ada mudharinya. Kalau antum dapat hab dan ta'allam punya madi, antum tasrif ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, bukan bermakna menyangka atau meyakini. Itu bermakna lain. Anda paham ini? Bermakna lain. Ini dia. Selesai. Iya, karena dia selalu bentuknya fi'il amr. Wa ma'adahuma min af'ali. Wa ma'adahuma min af'alil babi. Dan apa yang selain keduanya. Min af'alil babi. Dari fi'il bab ini. Yatasarraf. Bertasrif. Jadi selain kedua ini dari af'alul qulub ya. Af'alul qulub dulu. Selain kedua ini dari af'alul qulub, maka semuanya apa? Bertasrif. Misalnya dhanna, punya madi, punya mudhari, yadhunnu. Punya masdar, dhannan. Punya isim fa'il, dhannun. Punya isim maf'ul, madnunun. Punya fil amar. Paham kan? Dun. La tadun, madon, midon, dunna yudonnu. Ada tasrifnya. Ada tasrifnya. Jelas pembahasan penulis? Selesai, langsung lanjut. Ya'ti minhul mudhari wal amr. Datang darinya fi'il mudhari dan amr. Wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya. Jadi semua af'alul qulub dan juga sebenarnya af'alut tasyir. Cuman af'alul qulub dulu dah. Af'alul qulub semuanya bertasrif kecuali dua ini. Kecuali dua ini. Kalau af'alut tasyir gimana? Apakah semua bertasrif? Lihat kata beliau. Illa. Lihat. Ya'ti minhul mudhari wal amr. Datang darinya fi'il mudhari dan amr. Wa ghairuhuma, dan selain mudhari amr. Maksudnya masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Dan selainnya. Kemudian illa wahaba min af'alit tasyir. Lanjut. Jadi af'alut tasyir gimana? Kan itu tadi af'alul qulub. Jadi af'alul qulub semuanya bertasrif kecuali siapa? Kecuali siapa? Hab dan ta'allam. Kecuali hab dan ta'allam. Kalau af'alut tasyir gimana? Semuanya juga bertasrif sama. Illa wahaba, kecuali wahaba. Illa wahaba min af'alit tasyir. Langsung sambung penulisnya. Kecuali wahaba dari af'alut tasyir. Fa innahu mulazimun li sigotil madi.
karena dia selalu dalam bentuk fi'il madi. Jadi dari af'alut tasyir semuanya beramal, semuanya bertasrif kecuali wahaba. Dia selalu dalam bentuk madi. Tidak pernah itu antum dapat wahaba punya mudhari. Wahaba, yauhabu, wahban, wahibun, mauhubun. Tidak ada. Tapi ada Ustaz, kita dapat dalam kitab misalnya mauhub. Ya, mauhub dihibahkan. Itu lain. Itu kan wahaba yang bermakna hibah. Ini wahaba bermakna menjadi. Beda arti. Kalau antum dapat tasrif, beda arti. Sama katanya tapi beda artinya. Kan ada kata dalam bahasa Arab sama kata tapi beda arti. Beda arti. Jelas dipahami ini? Berarti kesimpulannya sebenarnya semua donna dan teman-temannya itu bertasrif kecuali 3. 2 dari af'alul qulub, 1 dari af'al at-tasyir. Selesai mi? Semuanya bisa beramal. Kan begitu? Cuman apakah bisa ilgo dan bisa ta'liq? Kan sebenarnya semuanya bisa beramal. Kan ada di tasyir imal, di ilgo imal. Paham kan? Semuanya imal. Itu pernyataan awal penulis kan? Semuanya bisa beramal. Kemudian apakah semuanya bisa ilgo dan ta'liq? Dikatakan semuanya bisa ilgo dan ta'liq. Dah? Kecuali af'alut tasyir. Dipahami ini? Kecuali af'alut at-tasyir. Kalau af'alut tasyir tadi apa? Af'alut tasyir tadi apa? Imal saja. Demikian pula af'alul qulub yang jamid. Kan itu, kan dicoret. Af'alul qulub yang jamid tidak bisa ilgo, tidak bisa ta'liq. Hanya apa? I'mal. Siapa af'alul qulub yang jamid? Hab dan ta'allam. Sudah? Dipahami ini saudara? Siapa yang belum paham sampai situ? Hah? Diam berarti? Nah. Oh begitu men, kalau ini kan anak muda tuh, kalau bapak-bapak harus ngomong. Nah itu ngomong bapak. Iya selalu imal, selalu beramal kan. Kalau wahaban tidak perlu kita bilang beramal. Kan af'alut tasyir. Dia tidak ada ilgo, tidak ada ta'liq. Cuman ini dari af'alul qulub ada 2 yang selalu beramal. Tidak ada ilgo, tidak ada ta'liq. Yaitu yang jamid darinya. Paham maksudnya? Yang jamid darinya. Sudah Abdul Halik? Ada lagi? Selesai. Kemudian beliau katakan, ini mudah pernyataan berikutnya. Walitasorifihinna. Untuk tasrifnya mereka. Malahunna. Apa yang dimiliki oleh mereka. Mimma taqaddama. Dari apa yang telah lewat. Minal ahkam. Dari hukum-hukumnya. Artinya tasrifnya af'alut tasyir. Beramal seperti yang madinya. Tidak punya ta'liq, tidak punya ilgo. Begitu maksudnya. Tasrifnya af'alul qulub. Tasrifnya ya, makanya sudah dikeluarkan tadi yang jamid, yang tidak punya tasrif. Tasrifnya af'alul qulub berarti bisa i'mal, bisa ilgo, bisa apa? Ta'liq, begitu maksudnya. Bisa beramal. Wa taqaddamat ba'du amthilati dzalik. Telah lewat sebagian contoh dari hal tersebut. Kemudian setelah itu kata beliau, wa yajuzu hatful maf'ulain. Dan boleh dihilangkan salah satu dari 2 maf'ulnya. Ya, dari 2 langsung 2 hilang. Au ahadihima, atau salah satunya. Boleh hilang dua-duanya, boleh hilang al-maf'ulain, 2 maf'ulnya.
au ahadihima atau salah satunya, lidalilin jika ada dalil. Kalau ada bukti. Karena dalam bahasa Arab tidak boleh hilang tanpa bukti. Kalau hilang harus ada buktinya. Iya. Lihat, nah contoh. Aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Mana sekutu-sekutuku yang kalian sangka. Taz'umun, temannya donna. Temannya donna. Seharusnya butuh berapa maf'ul? 2 maf'ul. Mana dia? Hilang. Dilihat dari kisah, dilihat dari konteks ayat. Ayat, lihat takdirnya. Taz'umunahum syuraka'a. Jadi mana maf'ul awalnya sekarang? Hum, maf'ul taninya? Syuraka'a, yaitu yang kalian sangka mereka sebagai sekutu. Begitu artinya. Yaitu yang kalian sangka, hum, mereka, syuraka'a, sebagai sekutu. Ini contoh yang dihilangkan 2 maf'ul. 2 maf'ul. Kalau 1 maf'ul lihat. Wa idza qila laka. Jika dikatakan kepada kamu. Man donantahu qaiman. Kalau ini kalimat lengkap. Siapa yang kamu yakini atau yang kamu sangka berdiri. Hu maf'ul awal, qaiman maf'ul tsani. Tapi di jawabannya. Fatakulu, kamu katakan dalam jawaban. Donantu Zaidan, saya yakin Zaid. Zaidan apa itu i'rabnya? Apa i'rabnya Zaidan? Maf'ul awal. Mana maf'ul tsani? Mana maf'ul tsani? Hilang. Ada dalilnya sebelumnya. Kan dia tanya, siapa yang kamu yakin berdiri? Ya, Zaid. Saya yakin Zaid. Maksudnya, saya yakin Zaid berdiri. Kan tidak perlu disebutkan. Sudah disebutkan sebelumnya. Itu namanya hilangkan. Iya itu takdirnya donantu Zaidan qaiman. Jelas pembahasan? Jelas ini? Selesai. Kemudian kata beliau, wa adda sahibu al-ajurumiyah. Penulis al-ajurumiyah. Penulis matan jurumiyah. Yaitu Ibn Ajurum. Penulis matan al-jurumiyah ada memasukkan, menghitung min hadhil af'al, termasuk dari fiil ini, yaitu termasuk temannya donna, sami itu. Dah, ada yang kurang ini di mutamimah. Jadi di matan jurumiyah ada temannya donna apa? Sami itu. Coba antum cek kembali. Ada sami itu. Tapi di sini di mutamimah tidak ada. Makanya belum singgung supaya antum nanti paham kenapa di sana ada, di sini tidak ada. Jadi ada sahibu al-ajurumiyah, penulis matan jurumiyah memasukkan min hadil af'al dari fiil ini, dari fiil ini sami itu. Kenapa belum masukkan? Taba'an lil Akhfash, karena mengikuti al-Akhfash pendahulunya. Waman wafaqahu, dan siapa yang sependapat dengannya. Siapa yang sependapat dengannya. Iya, dan khusus sami itu wala budda, menurut yang berpendapat dengannya. Wala budda, dan pasti. Ayyakuna maf'uluha, harus maf'ulnya asani, yang kedua jumlatan. Harus maf'ul keduanya berupa jumlah. Ini yang masalah. Jadi pengarang matan jurumiyah, demikian pula mengikuti al-Akhfash dan selainnya, mereka masukkan di temannya donna adalah sami itu. Cuman mereka katakan maf'ul keduanya harus jumlah. Misal antum katakan sami itu Zaidan yaqra'u, begini. Yaqra'u. Jadi maf'ul keduanya nih fi'il mudhari. Paham kan? Marfu, tanda rofanya dhammah. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya apa? Huwa. Kembali ke Zaid. Jumlah yaqra'u, fi'il dan fa'il berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul keduanya siapa?
sami'tu. Begitu mereka i'rab. Iya, demikian pula kalau mereka contohkan sami'tu rajulan. Sami'tu rajulan yaqra'u, sama. Sami'tu rajulan yaqra'u. Saya contohkan dua itu karena mereka contohkan dua. Kadang maf'ul pertamanya ma'rifah, kadang maf'ul keduanya adalah maf'ul pertamanya nakiro. Tapi maf'ul keduanya kata mereka selalu berupa jumlah bagi yang mengamalkannya. Jadi mereka akan i'rab ini jumlah berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Itu mereka. Ini penulis Mata Jurmiyah dan Al-Akhfash serta yang sesuai dengannya. Wa mimma yusma', di antara yang didengar contohnya, sami'tu Zaidan yaqulu kada. Saya mendengar Zaid yaqulu kada, mengatakan demikian. Jadi yaqulu fi'il mudhari marfu. Tanda rofanya adalah apa? Lihat catatan di bawah. Yaqulu, ya, menurut mereka 609. Yaqulu menurut mereka adalah jumlah fi'liyah berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi kedua dari sami'tu. Dipahami ini? Jelas ya? Jelas pembahasan sekarang? Jelas ya? Itu menurut mereka ini, menurut mereka. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, sami'na fatan yadkuruhum. Lihat i'rab catatan 610. Yadkuruhum, menurut mereka adalah jumlah fi'liyah berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi kedua dari sami'na, menurut mereka. Tapi kita lihat sekarang pendapat kedua. Wa madhabul jumhur, buka cepat jangan ngantuk, ya. Wa madhabul jumhur, dan pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas ulama, annaha fi'ilun, bahwasanya dia adalah fi'il muta'addin ila wahid, hanya butuh kepada satu maf'ul, tidak jadi butuh dua maf'ul. Jadi menurut mayoritas seperti yang disebutkan oleh penulis, sami itu tidak masuk, tidak masuk ke temanya donna, karena dia hanya butuh pada berapa maf'ul? Butuh pada berapa maf'ul? Satu. Lihat dulu catatan di bawah, ya. Muta'addin ila wahid, yaitu hanya butuh pada satu maf'ul bih. Terus i'rab jumlah tadi apa? Inilah setelahnya. Beda i'rab. Fa in kana ma'rifatan kal mithalil awal. Jika maf'ul pertama itu ma'rifah, seperti contoh yang pertama. Mana contoh pertama? Sami itu Zaidan. Zaidan ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Fal jumlatul lati ba'daha hal, maka jumlah setelahnya sebagai hal. Paham i'rabnya? Mansub juga, kan hal kan mansub, tapi bukan sebagai maf'ul bi. Jumlah setelahnya sebagai apa? Hal. Lihat catatan 613. Yaitu berada dalam kedudukan nasab sebagai hal. Wa in kana nakiratan, kalau dia maf'ulnya adalah nakiro, kama fil ayati, sebagaimana di ayat. Sebagaimana di ayat tadi, sami'ina fatan yadkuruhum. Apa itu fatan? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Fal jumlatu sifatun, maka jumlah sebagai na'at. Jumlah sebagai na'at. Wallahu a'lam. Lihat di bawah, yaitu berada dalam kedudukan nasab sebagai na'at. Ini lihat contoh ini. Lihat contoh ini. Kita di atas i'rab al-akhfash, kita akan bilang yaqra'u jumlah fi mahalli nasbin maf'ul bi. Sami'tu rajulan yaqra'u, kita akan bilang apa? Yaqra'u fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Tapi kalau kita i'rab seperti i'rabnya mayoritas ulama bahasa, sami'tu Zaidan. Zaidan maf'ulun bi. Yaqra'u jumlah berada dalam kedudukan nasab sebagai hal. Sami'tu rajulan yaqra'u. Yaqra'u jumlah berada dalam kedudukan nasab sebagai apa? Na'at. Itu yang benarnya. Jadi jumlah ini bukan maf'ul bi kedua, tapi sebagai apa? Hal. Kalau ma'rifah,
naat kalau nakiro. Karena nanti ada kaidah di buku keempat. Jumlah setelah nakiro, naat. Jumlah setelah ma'rifah, hal. Di buku keempat. Nah, pokoknya tertahan kita irob. Tapi yang penting dulu sekarang, bukan kita mau irob jumlah ini. Kita mau terangkan ini sami itu butuh satu maf'ul saja. Sami itu butuh satu maf'ul. Terus jumlah setelahnya apa? Jumlah setelahnya tergantung maf'ul itu. Kalau maf'ulnya ma'rifah, jumlah setelahnya apa? Hal. Kalau nakiro, jumlah setelahnya apa? Naat. Kenapa kalau ma'rifah hal? Karena syarat sohibul hal harus apa? Sohibul hal harus apa? Ma'rifah. Itu yang kita sudah pelajari. Sementara kalau nakiro kan tidak bisa hal. Setelahnya. Karena sohibul hal harus ma'rifah. Tidak boleh nakiro. Sudah? Sudah ini? Sudah atau belum? Tamat. Wallahu alam. Selesai marfu'at. Masya Allah. Ada pertanyaan? Bisa tambah satu taklik. Misalnya kan kata pembatal ada khobar itu selain zona jika masuk pada zona taklik juga zona. Kayak tadi tuh anak yang di ayat. Nah, iya bukan hanya itu. Kan nanti irob jumlah namanya itu. Jadi kalau setelahnya jumlah, maka batal amalannya memang secara lafaz. Gitu sebenarnya. Nah, anak dan teman-temannya kalau masuk, selesai. Kan la masuk, batal. Iya kan? Anak masuk, batal. Karena masuk, batal. Cuman ternyata pergi tahu. Kemarin tidak dijawab, di. Tidak ada yang orangnya. Kita bilang akhirkan besok. Pergi orangnya. Alhamdulillah. Orang mana kemarin? Orang Kendari, di. Hah? Orang mana kemarin itu yang bertanya? Kendari. Pergi tahu. Ini masalah, di. Tiba-tiba antum meninggal, di. Alhamdulillah. Takdir. Sudah ini? Paham berarti? Saya tidak dengar kejolong. Gitu. Iya, dua maf'ul itu boleh hilang. Dua-duanya tidak ada. Karena sudah ada dalil. Nah, kan antum ditanya, manil qaim, tanpa dona dulu ya. Manil qaim, siapa yang berdiri? Antum jawab apa? Apa antum jawab? Zaid. Mana khobar? Hilang, kan boleh tak? Boleh hilang khobar? Boleh. Antum bilang, Zaidun qaimun seharusnya. Tapi karena orang tanya, siapa yang berdiri? Langsung antum bilang, Zaid. Dipahamkan? Ada dalil. Terus? Selesai mi? Atau belum? Begitu semua. Sama dengan mubtada khobar. Itu intinya. Kan apa yang terjadi mubtada khobar? Di sini juga bisa terjadi. Khobar bisa hilang. Mubtada bisa hilang. Kan begitu. Yang masuk pada mubtada khobar. Sudah ini? Kenapa itu?
Jadi kita sudah keluar dari dona ini. Nggak. Kita dona. Dorob tuh temanya dona. Dorob tuh temanya dona. Bukan? Jambi masukkan. Kalau bukan temannya jangan dimasukkan. Iya kan? Karena ada yang memasukkan dia ke temannya dona. Paham? Kan ini sami itu saudara, ada dua versi. Kalau Al-Ahfash dan yang ikut dengannya mengatakan temannya dona itu sami itu. Mayoritas mengatakan bukan temannya dona. Paham kan? Kalau begitu kan menurut Al-Ahfash, kalau temannya dona berarti butuh dua maf'ul. Jumlah kedua itulah maf'ul. Kedua. Kalau bukan selesai masalah. Tapi apa kamu i'rab? Tergantung maf'ulnya. Kalau ma'rifah maka hal, kalau nakiro maka na'at. Untuk sekarang kan kita temanya dona. Antum kalau masukkan dorob tuh, masukkan juga kotal tuh. Masukkan juga fatah tuh, mana tuh, jalas tuh. Masukkan semua itu. Ini kan kita temanya dona apung. Temanya dona saja dulu. Karena kalau antum buka itu, semua kamus dibuka. Paham jantung? Ini modul. Sudah? Mana itu? 131. Manafi, kenapa? Oh, baik. Oh, di atas ya. Manafi kaklihi. Iya, kakaulihi. Ahsan. Jazakumullah khairan. Tetap ada salah ya. Masya Allah. Padahal bukan 2 orang yang periksa ini ya di tahun sebelumnya. 60 orang. Alhamdulillah. Terus? Coba. 133. Ahsanta. Kuda. Kada ya? Masya Allah. Betul. Terus? Maf'ul bi. Bahasa apa itu? Orang Bugis ya? Maf'ul bi. Betul. Jazakumullah khairan. Satu, 131. 5GI 131. 5GI malahu sodrul kalami. Oh, itu masalah harokat ya. Ke alif ya. Seharusnya ke di mim. Ahsan, jazakallahu khairan. 133, mana itu? Jamidin. Itu situ jimidin. Ahsan. Sudah. Wih, banyak yang nanti ini. Jauh sekali. 122. Kenapa dia? La ahada agyaru. Catatan kaki agoiru. Betul tahu. Betul. San. Terus?
Kasih tanda memang dah. Nanti tamat. Panjang nanti ini. Dah. Sudah bilang tadi, sudah bilang. Di contohnya tadi. Tanta? Sudah? Alhamdulillah. Nanti kalau ada lagi kesalahan disimpan-simpan memang ya. Kasih tahu. Tapi masih lama diulang itu. Alhamdulillah. Yang penting kita sudah perbaiki. Subhanallah, alhamdulillah.